Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya buat rendang ikan tuna dan telur kukus. Udah pernah dengar belum? Nah, bagi yang ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya dan bahan apa saja yang saya gunakan, ikuti video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Mula-mula kita akan buat telur kukusnya dulu. Di sini saya sudah sediakan 7 butir telur ayam. Kemudian 3 sendok makan cabai halus, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe. Kemudian garam dan kaldu bubuk secukupnya. Di sini juga ada 100 gram tepung terigu. Mula-mula kita blender dulu bawang merah, bawang putih, jahe dan kunyit, kira-kira seperti ini. Kemudian masukkan telur ke dalam wadah. Masukkan cabai. Masukkan bumbu yang dihaluskan dengan blender tadi. Tambahkan garam dan kaldu. Tetapi jika cabai halusnya sudah diberi garam atau sudah asin, tidak perlu diberi garam lagi. Selanjutnya ini diaduk, dikocok lepas seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masukkan tepung terigu sambil diayak. Untuk pencampuran tepung terigu ini bisa dilakukan dalam 2 tahap. Telurnya sudah tercampur dengan rata. Sekarang akan kita kukus. Di sini saya sudah sediakan loyang ukuran 18 x 18 cm. Olesi tipis-tipis dengan minyak sayur, kemudian dialasi dengan kertas roti. Jika ingin diolesi dengan minyak goreng lagi juga bisa. Masukkan semua adonan ke dalam loyang. Setelah selesai, ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini sudah panas. Kita kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai adonan telurnya matang. Setelah kurang lebih 30 menit kita buka tutup kukusan. Kita cek dengan tusuk sate. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel, berarti adonan telurnya sudah matang dan sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Kita tunggu dingin dulu, nanti akan kita potong sesuai selera. Sekarang adonannya sudah dingin dan sudah bisa kita potong. Lepaskan dulu kertas roti yang menempel pada telur kukus. Lanjut kita potong dulu telur kukusnya. Saya di sini memotong dengan ukuran yang cukup besar sehingga dapat sebanyak 16 potongan. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita akan memproses ikan tunanya. Di sini saya sudah sediakan sebanyak 600 gram ikan tuna yang sudah dipotong dadu. Untuk ukurannya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini sudah saya bersihkan dan sekarang akan kita rebus sebentar saja. Saya menggunakan 4 siung bawang putih yang akan diparut. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu atau boleh pakai garam halus. Diaduk-aduk agar bumbunya meresap ke dalam ikan tuna. Selanjutnya ini akan kita rebus. Siapkan wajan. Masukkan ikan yang telah kita bumbui tadi, ditambah sedikit air. Ikan tuna ini akan kita rebus sampai empuk. Sebaiknya ditutup saja wajannya agar cepat empuk. Jangan lupa sesekali diaduk agar matangnya merata. Tutup lagi wajannya sampai ikan tuna benar-benar empuk dan airnya menyusut. Setelah ikan empuk dan airnya menyusut, ini sudah bisa kita angkat dari wajan. Semua bahan untuk membuat rendang ikan tuna dan telur kukus sudah siap.
Kita sudah bisa mulai sekarang. Ini bahan utama: telur kukus dan ikan tuna. 250 gram cabai halus. Kemudian ini ada kelapa sangrai. Jika ingin buat sendiri bisa, tapi saya pakai yang sudah jadi. Jika ingin buat sendiri bisa cek video pada link di sudut kanan atas. Kemudian di sini ada 150 gram lengkuas halus. 2-3 sendok makan garam halus. Setengah sendok makan ketumbar halus. Jika ingin pakai ketumbar bulat juga bisa, pakai 1 sendok makan. Kemudian untuk daun-daunnya di sini ada 2 lembar daun kunyit, 2 batang serai, 4 lembar daun salam, serta 6 lembar daun jeruk. Di sini kita juga akan menggunakan kulit manis, kapulaga, bunga lawang, cengkeh. Ini biasanya sudah dijual di pasar-pasar 1 set seperti ini ya. Untuk bawangnya kita siapkan sebanyak 250 gram bawang merah dan 50 gram bawang putih. Kemudian 1 siung kunyit dan 50 gram jahe. Untuk santannya di sini ada 2 liter santan kental dari 2 butir kelapa parut. Langsung saja kita haluskan bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, jahe dan kunyit. Kali ini saya menggunakan blender saja. Jika ingin menggunakan ulekan juga silahkan. Tambahkan sedikit santan agar mudah saat menghaluskan menggunakan blender. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lakukan sampai semua bumbunya habis. Saya menghaluskan dalam 2 tahap. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Siapkan wajan, kemudian masukkan santan. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan dengan blender tadi. Masukkan cabai dan lengkuas halus. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk meratakan dengan santan. Masukkan batang serai, jangan lupa diikat dulu. Sebelumnya juga digeprek biar aromanya keluar. Masukkan daun kunyit, daun salam dan daun jeruk. Serta masukkan bunga lawang dan kawan-kawan tadi seperti kayu manis, kapulaga juga. Ini diaduk-aduk agar semuanya merata. Kita masak menggunakan api sedang cenderung besar sampai mendidih, dan jangan lupa diaduk-aduk terus sampai mendidih agar terhindar dari pecah santan. Selanjutnya masukkan ketumbar halus. Jika ingin dimasukkan di awal juga bisa. Ini diaduk sampai merata. Selagi santannya belum mendidih, jangan lupa diaduk terus dengan menggunakan api sedang cenderung besar. Jika sudah mendidih, bisa diaduk sesekali. Aduk dari bawah ke atas untuk menghindari tidak ada yang menempel di dasar wajan. Yang sudah menyusut dan sudah sedikit kental, masukkan kelapa sangrai tadi. Diaduk-aduk sebentar sampai merata. Kemudian masukkan garam dan kaldu. Aduk rata sekali lagi. Jika santannya sudah berminyak seperti ini, sudah bisa dimasukkan potongan dari telur kukus, serta sudah bisa juga dimasukkan ikan tuna rebus tadi. Kemudian aduk secara perlahan dan aduk merata agar bumbunya meresap ke dalam telur kukus dan ikan tuna. Ini akan kita masak sampai benar-benar kering. Dan untuk membuat rendang kita harus sedikit sabar karena memang agak lama, tetapi hasilnya insya Allah memuaskan.
Jika teksturnya seperti ini di Minangkabau atau di Padang namanya kalio. Jadi harus kita keringkan terlebih dahulu untuk menjadikannya rendang. Setelah cukup lama menanti dan mengaduk-ngaduk, akhirnya rendangnya sudah jadi. Kita bisa keluarkan dulu dedaunan karena sudah tidak diperlukan lagi. Jangan lupa lakukan tes rasa ya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah cukup, bumbunya sudah pas. Rendang ikan tuna dan telur kukus sudah bisa kita sajikan. Matikan api kompor dan rendang siap untuk dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, rendang ikan tuna dan telur kukus sudah bisa disajikan untuk keluarga. Cocok juga jika ada tetamu yang datang. Ini rasanya enak, bumbunya pas, wangi, dan yang pasti tahan lama. Untuk ukuran pedasnya ini tidak terlalu pedas, jadi anak-anak juga bisa menikmati. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka, semoga bisa menjadi hidangan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.